Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang masih diberikan kepada kita semua hingga hari ini, hari keberapa Bapak Ibu? Ke-12. Sampai hari ini, malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan waktu, kesempatan oleh Allah SWT sehingga kita bisa terus melaksanakan qiyamul Ramadan, ibadah-ibadah amaliyah di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa adanya beliau maka kita tidak akan merasakan ketenangan, tidak akan merasakan mengetahui bagaimana amaliyah, bagaimana apa yang kita lakukan ketika bulan suci Ramadan. Maka dari itu kita yang mengaku umatnya Rasulullah hendaknya seyogyanya mengikuti keteladanan apa yang dilakukan dan apa yang dilisankan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, membahas tentang niat dan kehadiran ikhlas. Ikhlas dan kehadiran niat dalam hati berdasarkan kitab Riyadhus Shalihin bab 1, yaitu tentang niat dan ikhlas yang membahas tentang berbagai hal yang diperintahkan. Kitab Riyadhus Shalihin ini karya Imam Nawawi, yang namanya bukan aslinya itu, tapi Nawawi ini adalah nama suatu daerah di dekat Suriah. Di dalam bab 1 itu ada kurang lebih 12 hadis. Ada 12 hadis, kemudian di bagian awalnya ada beberapa surat yang menyampaikan tentang niat dan ikhlas. Salah satunya di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, ini bab niat ikhlas, surat dan ayat pertama kali yang dibahas dalam kitab Riyadhus Shalihin ayat bab 1. Nah, kita artikan perlahan-lahan. Wa ma umiru, dan bukanlah dan tidaklah. Umiru dari kata amar, tapi ini menjadi fi'lun majhul. Umiru diperintahkan dan tidaklah diperintahkan. Ada wawunya mati, maka itu menjadi jamak. Diperintahkan kepadamu dan bukanlah diperintahkan kepadamu sekalian. Illa liya'budullaha mukhlishina. Illa kecuali, liya'budullah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Lahuddin untuk agamanya. Mukhlisina orang-orang yang ikhlas. Hunafa kemudian dari hanif, lurus kecondongannya, lurus, tidak ke kanan tidak ke kiri. Kalau orang ikhlas itu pasti lurus kepada Allah. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, kalau kita minum air putih ketika berbuka puasa, air putih mineral, di dalam bahasa Arab itu namanya al-ma'u kholis. Al-ma'u kholis. Kenapa kholis? Diambil kemudian menjadi ikhlas. Al-ma'u kholis, air mineral ini putih, bening, gak ada campuran nih. Berarti ikhlas apa mboten? Ikhlas, gak ada campurannya sama sekali. Tapi kalau misalkan teh atau kopi,
Bisa dikatakan ikhlas napa mboten? Tidak. Karena sudah ada campurannya gula, campurannya teh, campurannya kopi, yang kemudian di dalamnya mengandung apa? Tidak bersih lagi, gak ikhlas lagi. Nah, ini air mineral itu diibaratkan sebagai air yang ikhlas, gak ono campurane sama sekali. Bagaimana dengan hati kita? Apakah kita sudah meniatkan ibadah kita, qiyamul Ramadan kita ikhlas karena Allah? Mari sejenak kita bermuhasabah. Ini bagian ayat yang pertama, bagian surat yang pertama. Kemudian yang menarik bagi saya adalah ketika ada sebuah hadis yang panjang sekali tapi kisahnya sangat menarik, yang artinya seperti ini. Ada seorang tiga sahabat ini berjalan-jalan ke bukit-bukit gunung pasir di Mekah. Terus kemudian dalam perjalanannya melewati bukit dan gunung, mereka bertiga menemukan gua, lubang gua. Yang namanya manusia, kalau ada gua, bagaimana? Kepo, penasaran, apa yang ada di dalam gua ini, pengen masuk. Akhirnya benar, tiga sahabat ini masuk ke dalam gua itu, melihat-lihat sekitar, mencari barangkali ada yang berharga di dalamnya. Setelah itu tidak lama ternyata terdengar suara gemuruh, gruduk. Apa? Ternyata pintu guanya mengalami longsor dan tepat di pintu gua tertutup oleh batu yang sangat besar. Gak esok metu. Nah, kemudian mereka takut, mereka berdoa, ya apa carane bisa keluar dari gua tersebut. Hingga kemudian terdengar suara malaikat. Wahai manusia, jika engkau ingin keluar dari gua ini, maka sebutkan satu amalan, satu perbuatan yang membuktikan bahwa kalian itu betul-betul ikhlas melakukan suatu kebaikan. Mikir akhirnya tiga orang sahabat ini, apa ya perbuatanku yang menunjukkan aku ikhlas ya? Orang pertama menyampaikan, ya Allah, ya malaikat, aku ini anak yang sangat berbakti kepada orang tuaku. Setiap hari aku akan mencarikan susu untuk orang tuaku. Pada suatu hari, si orang pertama ini telat memberikan susu kepada orang tuanya. Setelah bekerja, baru sore memerah susu. Ternyata ketika sampai ke rumah orang tuanya sudah tertidur. Akhirnya dibawa kembali susunya ini ke rumahnya. Nunggu sampai esok paginya orang tuanya bangun. Nah, ketika malam hari ternyata anaknya menangis minta susu. Gerung-gerung golong kuming lek jare wong Jawa. Tapi apakah susunya ini diberikan? Tidak. Sampai ketemu fajar, diantarkanlah susu ini kepada orang tuanya yang sudah bangun. Kemudian orang pertama ini meminta, bertanya, ya Allah, jika perbuatanku ini dinilai ikhlas, maka geserlah batu yang menghalangi gua ini. Apakah ini termasuk ikhlas? Ikhlas dengan keteguhannya, maka bergeser batunya sedikit. Orang kedua memberikan kesaksian, menceritakan, aku ini lelaki yang tampan. Aku menginginkan seorang perempuan. Memang dia mencintai seorang perempuan, tapi sampai ingin melakukan hal yang kurang baik. Tapi ternyata si perempuan ini menolak, gak mau. Pada suatu hari ternyata si perempuan ini
dalam kesulitan membutuhkan uang. Diberikanlah oleh si laki-laki ini 120 dirham. Diberikan. Maka karena sudah menolong, sudah memberi uang, si perempuan ini menyerahkan dirinya. Nah, apa yang terjadi? Ternyata nyuwun sewu, ngapunten, ketika perempuan ini sudah menyerahkan dirinya dan si laki-laki sudah berada di antara kaki perempuan ini, maka si perempuan ngomong, takutlah engkau kepada Allah dan robeklah selaput darahku dengan keadaan baik, dengan cara baik. Mendengar kalimat ini, si pemuda bergetar, kemudian pergi meninggalkan si perempuan ini. Gak situ. Kemudian berdoa lagi kepada Allah, bertanya lagi kepada Allah, ya Allah, jika perbuatanku ini dinilai ikhlas, maka bukakanlah, geserkanlah kembali batu yang menghalangi pintu gua ini. Bergeser apa mboten? Bergeser, seret. Orang ketiga menceritakan, ya Allah, aku ini seorang pedagang, seorang pengusaha. Pada suatu waktu dahulu aku mempunyai satu karyawan, satu pegawai yang bekerja kepadaku loyalitas tanpa batas, sudah sangat lama sekali. Tapi kemudian dia tiba-tiba menghilang, tanpa pamit, tanpa izin, menghilang begitu saja. Tapi oleh orang si ketiga ini, gaji yang akan diberikan kepada pegawainya tidak bisa diberikan. Nah, gaji yang tidak bisa diberikan ini disimpan oleh orang ketiga, oleh pengusaha ini. Kemudian gajinya dibuat modal untuk beli unta, untuk membeli bibit. Berkembang apa mboten? Berkembang, tumbuh untanya berapa banyak berkembang, tanamannya tumbuh banyak. Nah, ketika sudah berkembang, si pegawai ini datang kepada orang ketiga. Wahai tuanku, aku kembali lagi, wahai tuanku. Aku ingin meminta kembali gajiku yang dahulu belum aku ambil. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang ketiga? Diberikan semuanya, tidak hanya gajinya tok, tapi hasil peternakannya, hasil perkebunannya, semuanya diberikan kepada pegawai ini. Apakah ini ikhlas, Bapak Ibu? Ikhlas. Maka berdoa lagi, bertanya kepada Allah, ya Allah, jika ini adalah keikhlasan yang aku lakukan, maka bukalah sedikit lagi batu yang menutupi pintu gua ini. Bergeser, seret. Alhamdulillah, bergeser, pintu batunya terbuka. Nah, ini hadis yang sangat mengasyikan seperti cerita. Bukti bahwa keikhlasan itu bisa menjadi syafaat, menjadi penolong kita dalam berbagai hal. Hati yang jernih, ibadah karena Allah akan melapangkan diri kita. Gak terasa sempit, masih ya, meskipun dalam kenyataannya hidup kita sempit kalau dilihat orang lain. Tapi kita tetap tenang karena ada Allah. Nah, kemudian jika dikaitkan dengan puasa bulan suci Ramadan, hari ini jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, subhanallah, Allah itu maha baik. Agama Islam agama yang sangat sempurna sekali. Ketika sebelum datang bulan suci Ramadan, Allah sudah menyambutnya, mengajarkan kepada kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Terbukti apa? Terbukti karena adanya doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Nah, ini kan berarti doa yang menyambut bulan suci Ramadan. Betapa pentingnya bulan suci Ramadan untuk umat Islam. Ketika masih bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ketika kita berdoa ini, berarti sudah ada apa dalam hati kita? Niat ikhlas menyambut bulan suci Ramadan. Wes ana krentek atine, meskipun masih 2 bulan lagi, meskipun masih satu bulan lagi, sudah ada niatnya. Kemudian ketika malam Ru'yatul Hilal,
malam gono gini, bingung umat Islam. Posone bareng gak yo? Riyane bareng apa gak yo? Tapi kemudian kita sudah diajarkan doa, Allahumma ahillahu alaina bisalama bil yumni wal iman wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Ya Allah, jadikanlah hilal yang nampak itu mendatangkan kepadaku keselamatan, keberkahan iman Islam. Rabbi, Tuhanku dan Tuhanmu yaitu Allah. Nah, sudah masuk bulan Ramadan di malamnya. Ini berarti sudah ada niat yang lebih tebal lagi. Kalau dalam istilah niat dinamakan menjadi azam. Sing anake jenenge azam berarti artinya keteguhan hati. 2 bulan yang lalu sudah berdoa, sebulan yang lalu sudah berdoa, di malam sebelum bulan suci Ramadan berdoa, berarti semakin bulat tekadnya untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Nah, ketika kita melaksanakan sahur pertama kali, ini dinamakan qasdul fi'li. Kalau dalam bahasa Arab dulu di pesantren itu qasdan, artinya sengaja. Nah, qasdul fi'li berarti niat dengan sengaja melakukan. Sudah ada rencana, sudah ada kebulatan tekad, kemudian tinggal pelaksanaannya dengan sengaja, yaitu ketika kita makan sahur, terus melakukan puasa, sampai detik hari ini, malam hari ini, kita masuk dalam qasdu fi'li, dengan sengaja melakukan ibadah amaliyah Ramadan. Nah, ini Bapak Ibu, mari kemudian kita bermuhasabah, apakah ibadah kita yang 10 hari kemarin masih ada kurangnya atau sudah bagus? Jika masih ada kurangnya, maka mari 10 hari kedua ini kita perbaiki, nggak ada kata terlambat. Dan kita berdoa sampai nanti 10 hari yang ketiga kita bisa menutup dengan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Dan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ini syukur kita, alhamdulillahnya bukan hanya cuma lisani toh alhamdulillah, tapi betul-betul syukur, menambah iman takwa kita. Ya Allah, matur nuwun ya Allah, masih diberikan kesempatan ini ya Allah, meskipun dalam keadaan pontang-panting luar biasa berjuangnya, tapi masih bisa melaksanakan qiyamul Ramadan. Subhanallah, berarti ini kesempatan yang luar biasa dibanding saudara-saudara kita yang tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan baik tahun ini. Hadirin sekali lagi, mari kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah. Semoga kita bertemu dengan Idul Fitri menjadi manusia yang lebih baru dan lebih baik lagi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Nun wal qalam yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.